Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nurafin Soba. Saya Gandhi Sabrina. Pada video kali ini kita akan edukasi mengenai cegah kekerasan seksual dan cara penanganannya. Kenapa kita menggunakan kekerasan seksual sebagai edukasi? Karena banyak kejadian-kejadian belakangan ini terutama itu terjadi pada anak di bawah umur, dan tentunya banyak korbannya itu mengalami kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan dan martabat seseorang. Kekerasan ini dapat terjadi di mana saja, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di dunia digital. Lalu banyak juga kasus seksual terjadi karena kekurangannya pemahaman, terus juga minimnya pendidikan tentang batasan tubuh dan budaya diam yang masih kuat di masyarakat. Nah, melalui video vlog kita ini, kita akan memahami bagaimana cara untuk mencegah kekerasan seksual dan juga bagaimana penanganannya yang tepat jika hal tersebut terjadi, ditinjau secara umum melalui nilai-nilai Pancasila dan dari sudut pandang psikologi, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sama satu lagi, kita tadi kekurangan satu anggota. Nanti bisa muncul di sebelah sini. Baik, untuk pengertian dalam bentuk kekerasan seksual sendiri secara umum dapat diartikan bahwa kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dengan cara memaksa, mengacam, menekan, dan memanipulasi korban. Untuk bentuk kekerasan seksual sendiri itu antara lain ada pelecehan secara verbal, ucapan secara cabul, siulan, maupun komentar bentuk tubuh seseorang. Terus ada sentuhan secara langsung tanpa adanya izin terlebih dahulu. Dan ada pemaksaan secara berhubungan seksual, ada penyebaran konten pribadi dan pelecehan atau ancaman melalui media online. Kekerasan seksual itu dapat berdampak sangat luas, baik secara fisik ataupun mental, secara psikologisnya, dan seringkali membuat korban itu merasa takut, malu, dan tidak berdaya. Padahal pada kekerasan seksual itu korban tidak bisa disalahkan karena mereka tetaplah korban. Terdapat beberapa contoh kasus yang sering terjadi antara di sekitar kita, di lingkungan kita juga banyak, di mana contoh kasus kekerasan seksual ada satu di mana marbot berusia 66 tahun nekat melakukan tindakan asusila ke anak di bawah umur saat bermain di masjid. Untuk keterangannya sendiri, Kasastra Polres Gresik AKP Abid Anis Karni pada hari Selasa menjelaskan bahwa tersangka ANH berhasil diamankan pada tanggal 28 Oktober 2025. Kejadian berlangsung pada 27 Oktober 2025 sekitar pukul 7 malam. Seseorang anak perempuan yang sedang bermain di daerah masjid bersama temannya setelah Isya didatangi oleh pelaku. Korban lari ketakutan keluar masjid dan melaporkannya ke orang tuanya. Orang tua korban bersama pengurus masjid langsung mengecek rekaman CCTV di mana terlihat perbuatan tercela pelaku kepada korban. Keluarga korban pun langsung melaporkannya kepada Polres Gresik. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kekerasan seksual adalah isu serius yang harus kita lawan bersama. Pencegahan adalah kunci dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri serta lingkungan sekitar. Adapun beberapa cara pencegahan secara umum, yang pertama yaitu dengan memahami prinsip consent atau persetujuan. Ingat, tidak ada tindakan interaksi fisik atau seksual yang boleh dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, sadar, dan sukarela dari kedua belah pihak. Persetujuan harus diberikan, bukan diasumsikan. Yang kedua yaitu menjaga batasan diri dan orang lain. Hargai ruang pribadi setiap individu. Kita wajib menghindari sentuhan, ucapan, atau candaan yang jelas-jelas membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terintimidasi.
Yang ketiga, edukasi sejak dini. Pendidikan tentang tubuh, privasi, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai harus diberikan, idealnya sejak usia remaja. Ini adalah investasi kita untuk masa depan yang aman. Kemudian yang keempat, yaitu berani berkata tidak. Mengatakan tidak adalah hak kita, dan itu bukan sikap tidak sopan. Itu adalah bentuk melindungi diri dan menegaskan batasan. Jika Anda merasa terancam dan tidak nyaman, katakan tidak dengan tegas. Kemudian yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu membangun lingkungan aman. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menjadi ruang yang mendukung, bukan menghakimi korban. Mari kita ciptakan tempat di mana setiap orang merasa didengar dan dilindungi. Pencegahan kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Terapkan prinsip ini dan mari kita wujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Baik teman-teman, dari kasus-kasus tersebut tentu aja ada cara untuk mencegahnya. Nah, setelah ini aku akan membahas cara pencegahannya dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk dari sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Maha Esa mengajarkan manusia untuk menjaga kesucian dan menghormati tubuh orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Lalu untuk sila yang kedua, mengajak kita untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, beradab, dan tidak menyakiti secara fisik maupun mental. Lalu untuk sila yang ketiga, yaitu menekankan pentingnya menjaga lingkungan sosial yang aman, saling melindungi, dan tidak membiarkan kekerasan tersebut terjadi. Lalu pada sila yang keempat, sila yang terakhir menegaskan bahwa setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan juga pemulihan yang sangat layak. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, kita juga dapat membangun budaya yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia. Lalu ada juga pencegahan dan penanganan dari sudut pandang psikologi, teman-teman. Dalam sudut pandang psikologi, pencegahan kekerasan berfokus pada membangun kesadaran diri, lalu meningkatkan kepercayaan diri, mengajarkan kemampuan mengatakan tidak, dan juga menciptakan rasa aman di lingkungan sosialnya. Jika kekerasan terjadi, korban bisa mengalami trauma seperti ketakutan berlebihan, depresi, rasa bersalah yang sangat mendalam, terus juga menarik diri dari lingkungan sosial, dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan dengan pendekatan empati, tidak menyalahkan korban, memberi rasa aman, memberi ruang untuk bercerita, dan juga mendampingi secara profesional. Baik, untuk secara penanganannya sendiri, jika seseorang mengalami kekerasan seksual, langkah-langkah yang harus diambil adalah yang pasti, yang pertama kita harus pergi ke tempat yang aman. Kita bagaimanapun caranya kita harus melarikan diri untuk berada di tempat yang aman. Kedua, menghubungi orang yang dapat dipercaya. Ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri. Kita harus menanamkan bahwa kita adalah korban, bahwa itu bukan salah kita. Yang keempat, simpan bukti apabila itu memang ada. Yang kelima, datangi fasilitas kesehatan. Dan yang keenam, meminta pendampingan secara psikolog ataupun konselor untuk memastikan bahwa psikolog kita aman. Dan yang ketujuh, melaporkan kejadian ke pihak yang berwenang. Dimana apabila individu mengalami kekerasan seksual, maka ia harus melaporkannya ke pihak yang berwenang untuk adanya tindakan lebih lanjut kepada pelaku. Korban sendiri itu memiliki beberapa hak, yaitu yang pertama, dilindungi, didengar, didampingi, dan mendapatkan pemulihan. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berikut adalah langkah-langkah pelaporannya. Anda bisa melaporkan kejadian ke beberapa pihak, yaitu kantor polisi terdekat untuk proses hukum, guru BK atau kepala sekolah jika terjadi di lingkungan pendidikan, atau ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta lembaga perlindungan resmi lainnya. Layanan hotline pemerintah atau LSM juga siap membantu. Agar proses pelaporan lebih aman dan lancar, ada beberapa hal yang harus disiapkan agar bisa membantu. Pertama, datanglah bersama orang yang sangat Anda percayai. Kedua, siapkan cerita kronologi kejadian. Dan ketiga, bawa bukti pendukung jika ada.
Namun ingat, keselamatan diri Anda adalah prioritas utama. Anda tidak sendirian. Dalam proses ini, Anda berhak meminta pendampingan psikolog atau konselor. Anda berhak didampingi selama proses hukum, dan yang terpenting, Anda berhak mendapatkan akses pemulihan fisik maupun mental. Ingatlah pesan ini, melapor bukanlah aib. Melapor adalah langkah berani untuk menghentikan perilaku, memutus rantai kekerasan, dan menyelamatkan orang lain dari kejadian serupa. Mencegah kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab korban, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan memahami batasan, menghargai sesama individu, serta mengamalkan nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan manusiawi. Maka, mari berani untuk peduli, berani melindungi, dan berani melawan kekerasan seksual yang berada di sekitar kita, untuk teman-teman kita, ataupun bahkan orang-orang asing di sekitar kita. Cara cegah kekerasan seksual mulai dari diri kita sendiri. Dari sekarang kita harus menanamkan hal tersebut untuk melindungi antar sesama.